Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, mari kita belajar bersama di YouTube channel Isna Salamah Azizah. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai sistem pemerintahan daerah dan pusat. Pertama-tama, saya akan menyebutkan konten-konten pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini. Pertama, lembaga-lembaga pemerintah desa dan kecamatan. Kedua, struktur organisasi desa dan kecamatan. Ketiga, lembaga-lembaga pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Keempat, struktur organisasi kabupaten, kota, dan provinsi. Kelima, lembaga-lembaga pemerintah pusat. Keenam, struktur organisasi pemerintah pusat. Ketujuh, pemilu dan pilkada. Dan yang terakhir, lembaga-lembaga negara hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya akan membahas konten pembelajaran yang pertama, yaitu lembaga-lembaga pemerintah desa dan kecamatan. Lembaga dalam susunan pemerintah desa. Dalam susunan pemerintah desa terdapat lembaga-lembaga, diantaranya yaitu Kepala Desa, Sekretariat Desa, Kepala Urusan, Badan Pemusyawaratan Daerah, Lembaga Kemasyarakatan, dan Kepala Dusun. Lembaga dalam susunan pemerintah kecamatan. Dalam susunan pemerintah kecamatan terdapat lembaga-lembaga, diantaranya yakni camat, sekretaris kecamatan, dan seksi-seksi. Selanjutnya, masuk pada konten pembelajaran yang kedua, yaitu struktur organisasi desa dan kecamatan. Struktur organisasi desa. Dapat kita lihat pada gambar bahwa di tempat tertinggi atau di posisi paling atas terdapat kepala desa dan juga Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD, di mana di bawah kepala desa terdapat lembaga ketahanan masyarakat desa dan juga sekretaris desa. Di bawah sekretaris desa terdapat kepala-kepala urusan dan juga kepala-kepala dusun. Yang di bawahnya lagi terdapat rukun tetangga atau RT dan juga rukun warga atau RW. Nah, di bawahnya lagi atau di posisi terbawah terdapat masyarakat. Struktur organisasi pemerintah kecamatan. Seperti pada gambar, camat berada pada posisi paling atas atau tertinggi dalam struktur organisasi pemerintah kecamatan. Yang di bawahnya terdapat sekretaris kecamatan dan juga kelompok fungsional, di mana di bawah sekretaris kecamatan itu terdapat bagian-bagian kesejahteraan dan juga kelurahan atau desa. Selanjutnya, masuk pada konten pembelajaran yang ketiga, yaitu lembaga-lembaga pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Lembaga dalam susunan pemerintah kabupaten atau kota. Dalam susunan pemerintah kabupaten atau kota terdapat lembaga-lembaga, diantaranya yaitu Bupati atau Wali Kota, DPRD kabupaten atau kota, Polres, Kodim, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan Negeri. Lembaga dalam susunan pemerintah provinsi. Dalam susunan pemerintah provinsi terdapat lembaga-lembaga negara, yaitu gubernur dan wakil gubernur, sekretaris daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, serta lembaga teknis daerah.
Selanjutnya, masuk pada konten pembelajaran yang keempat, yaitu struktur organisasi kabupaten, kota, dan provinsi. Struktur organisasi kabupaten atau kota. Seperti pada gambar, dapat kita lihat bahwa bupati dan wakil bupati berada pada tingkat organisasi yang tertinggi. Dan di sampingnya juga ada DPRD, di mana DPRD di bawahnya terdapat sekretariat DPRD. Lalu di bawah bupati dan wakil bupati terdapat sekretariat daerah dan juga kelurahan, kecamatan, dinas daerah, serta lembaga teknis daerah. Struktur organisasi pemerintah provinsi. Dapat kita lihat pada gambar bahwa gubernur dan DPRD berada pada posisi paling tinggi, di mana di bawah DPRD terdapat sekretaris DPRD, dan di bawah gubernur terdapat wakil gubernur, yang di bawahnya lagi terdapat dinas daerah, lembaga teknis, serta sekretaris daerah. Selanjutnya, masuk pada konten pelajaran yang kelima, yaitu lembaga-lembaga pemerintah pusat. Lembaga dalam susunan pemerintah pusat. Dalam susunan pemerintah pusat terdapat lembaga-lembaga negara, di antaranya yakni yang pertama, Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang keempat, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dan yang kelima, ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Selanjutnya, ada juga Mahkamah Agung atau MA. Lalu ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan juga ada Komisi Yudisial atau KY. Selanjutnya, masuk pada konten pembelajaran yang ke-6, yakni struktur organisasi pemerintah pusat. Dapat kita lihat pada gambar bahwa struktur organisasi pemerintah pusat pada tingkat tertinggi yaitu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu di bawahnya terdapat KPU, BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, KY. Lalu di bawahnya terdapat lembaga-lembaga yang lainnya. Selanjutnya, masuk pada konten pembelajaran yang ke-7, yaitu pemilu dan pilkada. Pemilu. Pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi, di mana terdapat ciri-ciri atau sifat-sifat, yaitu sifatnya luber dan jurdil. Luber yang berarti langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jurdil yang berarti jujur dan adil. Lalu dalam pemilu terdapat Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU ini lembaga yang mengetuai proses berlangsungnya pemilu, seperti itu. Lalu saat pemilu akan dibentuk panitia pengawas pemilu atau Panwaslu dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan. Lalu ada pilkada. Pemilihan kepala daerah atau pilkada merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pilkada ini
dilaksanakan berdasarkan asas otonomi daerah. Lalu terdapat lembaga KPUD atau Komisi Pemilihan Umum Daerah, di mana dalam pilkada akan dibentuk PPK, PPS, dan juga KPPS. Selanjutnya, masuk pada konten pembelajaran yang terakhir atau yang ke-8, yaitu lembaga-lembaga negara sesuai hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, dapat kita lihat pada gambar bahwa terdapat dua susunan lembaga negara Republik Indonesia, yang mana pada gambar yang atas itu merupakan susunan lembaga negara Republik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berada pada tingkat tertinggi. Lalu di bawah itu terdapat Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang di bawah MPR itu terdapat lembaga-lembaga negara, diantaranya ada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Dewan Pertimbangan Agung. Lalu pada gambar yang kedua atau pada gambar di bawahnya terdapat susunan lembaga negara Republik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berada pada posisi tertinggi. Yang di bawahnya terdapat lembaga-lembaga negara, yakni Badan Pemeriksa Keuangan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan serta kesalahan-kesalahan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel ini ya teman-teman. Terima kasih.